Pemirsa PT PP Persero Tbk berkomitmen mempercepat pengerjaan proyek pelabuhan Patimban Paket 6 di Subang, Jawa Barat. Ya, hingga awal November 2025, progres pembangunan proyek telah mencapai 72,89% dan targetan rampung lebih cepat dari jadwal kontrak. PT PP Persero Tbk mempercepat pengerjaan pelabuhan Patimban Paket 6 di Subang, Jawa Barat yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor infrastruktur maritim dengan nilai investasi mencapai 5,48 triliun rupiah. Hingga awal November 2025, progres pembangunan proyek tersebut telah mencapai 72,89% dan ditargetkan rampung lebih cepat dari jadwal kontrak. Pelabuhan Patimban akan menjadi simpul logistik maritim utama Indonesia, memperkuat konektivitas ekspor-impor, dan menopang pertumbuhan industri manufaktur di kawasan Jawa Barat. Korporat Sekretari PT PP Joko Raharjo menyampaikan perusahaan berkomitmen menjaga mutu, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek strategis tersebut. Meskipun PT PP sempat menghadapi tantangan pasokan material reklamasi akibat penutupan izin tambang di wilayah Subang, manajemen memastikan keberlanjutan proyek tetap terjaga berkat koordinasi intensif dengan instansi dan mitra strategis. PT PP juga mengimplementasikan sistem manajemen proyek digital untuk memastikan seluruh tahapan berjalan efisien, transparan, dan sesuai rencana biaya. Berbagi sumber, IDEX Channel. PT Global Sukses Digital Tbk emiten dengan kode saham DOSS mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan hingga kuartal 3 tahun 2025. Ya, perusahaan retail dan distribusi alat fotografi dan videografi tersebut membukukan penjualan sebesar 623,9 miliar rupiah atau meningkat 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 443,9 miliar rupiah. Kinerja positif tersebut juga tercermin pada laba bersih yang naik 46%, meningkat dari 18,18 miliar rupiah per September 2024 menjadi 26,56 miliar rupiah hingga September 2025. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konten digital dan pesatnya perkembangan industri kreatif. Ya, indeks harga konsumen China mengalami kenaikan tak terduga pada Oktober 2025, didorong oleh meningkatnya permintaan perjalanan, makanan, dan transportasi selama periode libur panjang. Adapun inflasi tercatat naik 0,2% secara year on year, berbalik dari penurunan 0,3% pada bulan September. Indeks harga konsumen atau inflasi China mengalami kenaikan tak terduga pada Oktober 2025. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan perjalanan, makanan, dan transportasi selama periode libur panjang. Biro Statistik Nasional China melaporkan bahwa inflasi naik 0,2% secara year on year, berbalik arah dari penurunan 0,3% pada September. Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan komponen bergejolak seperti harga pangan dan energi meningkat 1,2%. Biro Statistik mencatat biaya jasa naik 0,2% dan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan inflasi. Di sisi lain, tekanan deflasi di tingkat produsen mulai meredam meski masih berlangsung selama 37 bulan berturut-turut. Indeks harga produsen turun 2,1% secara tahunan dibandingkan penurunan 2,3% pada September. China menghadapi tekanan deflasi selama beberapa bulan terakhir dengan harga konsumen sempat turun pada Agustus dan September sebelum akhirnya kembali ke wilayah inflasi pada Oktober. Mengakhiri siklus tersebut kini menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi Beijing. Pemerintah meluncurkan kampanye anti-involution yang bertujuan menghentikan perang harga di berbagai sektor, mulai dari kendaraan listrik hingga layanan pengantaran makanan. Namun kemajuan masih terbatas karena pemerintah berhati-hati terhadap resiko pemutusan hubungan kerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Presiden Federal Reserve Bank of Chicago, Austin Goolsbee, mengaku cemas atas rendahnya angka inflasi selama penutupan pemerintahan Amerika Serikat atau government shutdown. Menurutnya hal tersebut membuat langkah pemangkasan suku bunga lanjutan menjadi lebih beresiko. Goolsbee mengatakan sumber data sektor swasta terkait dengan inflasi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data pasar tenaga kerja, sehingga pembuat kebijakan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai pergerakan harga selama shutdown, seperti halnya pada data ketenagakerjaan. Adapun pada Oktober lalu, The Fed kembali menurunkan suku bunga untuk kedua kalinya secara beruntun guna memperkuat pasar tenaga kerja setelah perlambatan tajam perekrutan selama musim panas.
Namun inflasi yang tercatat 3% pada September masih di atas target 2% The Fed, menimbulkan kekhawatiran bahwa proses penurunan harga mungkin memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Ya, selanjutnya dari bursa global, bursa Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan di hari Jumat dengan indeks Nasdaq yang ditutup lebih rendah. Sementara S&P 500 dan juga Dow Jones berhasil membukukan kenaikan tipis pada akhir perdagangan. Adapun pergerakan Wall Street diwarnai kekhawatiran penutupan pemerintahan federal terlama dalam sejarah dan valuasi saham teknologi yang menekan minat risiko. Dan pada penutupan perdagangan di hari Jumat, Dow Jones Industrial Average menguat 0,16% ke level 46.987, S&P 500 naik 0,13% ke level 6.728 dan Nasdaq Composite turun 0,21% ke level 23.004. Ya, sementara itu dari bursa ekuitas Eropa, pemirsa, yang mengakhiri pekan yang bergejolak dengan penurunan pada hari Jumat karena kekhawatiran terhadap valuasi tinggi saham-saham terkait dengan teknologi terus berlanjut. Indeks acuan kawasan Eropa Stoxx 600 ditutup turun 0,6% ke posisi 564,79 dan DAX Jerman turun 0,69% ke posisi 23.569 dan FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,55% ke level 9.682. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy terus memacu pengembangan panas bumi di tanah air. Ya, tidak hanya untuk kelistrikan, namun juga untuk berbagai sektor industri melalui inisiatif Beyond Electricity. Pertamina Geothermal Energy terus memacu pengembangan panas bumi di tanah air. Tidak hanya untuk kelistrikan, namun juga berbagai sektor industri melalui inisiatif Beyond Electricity. Pertamina Geothermal Energy atau PGEO terus mendorong pemanfaatan panas bumi tak hanya untuk listrik, namun juga untuk sektor non-kelistrikan melalui inisiatif Beyond Electricity. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO Edwil Suzandi mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri manufaktur nasional. Ada 3 proyek utama yang saat ini dikembangkan, yaitu Green Hydrogen, Green Ammonia, dan Green Data Center. Proyek pilot Green Hydrogen di wilayah kerja panas bumi Ulu Belu, Lampung dilakukan bersama Toyota Indonesia sebagai calon off-taker. Selain itu, PGEO juga menggandeng Pertagas untuk pengembangan green ammonia yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk dan bahan bakar transportasi. Sementara itu, pengembangan Green Data Center berbasis panas bumi dilakukan di Kamojang, Jawa Barat dan ditargetkan masuk ke tahap final investment decision pada akhir 2025. Direktur Utama PGEO Julfi Hadi menegaskan inisiatif Beyond Electricity merupakan strategi untuk memaksimalkan aset panas bumi dan menambah sumber pendapatan perusahaan. PGEO menargetkan peningkatan kapasitas terpasang panas bumi hingga 1 gigawatt dalam 3 tahun dan 3 gigawatt dalam 10 tahun mendatang. Dengan saat ini, mengelola 15 wilayah kerja panas bumi, PGEO berkontribusi sekitar 70% dari total kapasitas nasional. Berbagai sumber, IDEX Channel.